Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ali debata, hodo uboto taringo tu hautoki, jaladang tarporso akadusaki maradupoko. Allah mengetahui kebodohanku dan kesalahanku. Sahabat yang baik hati, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya Allah ketahui. Ketika kita menjadi korban ketidakadilan, Allah mengetahuinya. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun orang tidak menghargainya, ingatlah Allah mengetahuinya. Dan juga ketika kita jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan-kesalahan, sekalipun orang tidak melihatnya, ingatlah bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata. Bahkan dikatakan kebodohan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semuanya itu Allah ketahui. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Kisah tentang orang-orang yang mengalami ketidakadilan tidak pernah habis kita dengar. Ada orang yang berusaha menjaga hidup bersih justru disingkirkan. Sebagian orang menjaga hidup jujur malah ditimpa berbagai masalah. Orang yang mati-matian hidup benar tak henti-hentinya menanggung cemooh dan hinaan. Sedemikian beratkah konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang takut akan Tuhan? Pemazmur mengeluhkan derita yang jauh lebih hebat. Semua ini tercermin jelas dari setiap yang dia katakan, yang ditimbulkan akibat penderitaannya. Penderitaan yang dialami digambarkannya dengan keadaan dirinya yang nyaris tenggelam dalam banjir dan rawa. Ia bahkan memohon-mohon dalam doa sampai kerongkongannya menjadi kering dan matanya nyeri. Ia mengatakan betapa banyak orang yang membencinya tanpa alasan. Dan ia menyadari betapa bodohnya dirinya di hadapan Tuhan. Namun yang pasti adalah semua derita yang dialaminya bukanlah hukuman karena ia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Tidak. Sebaliknya, ia menanggung semuanya itu justru oleh karena ia berlaku hidup benar dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang terdekat dengannya pun turut membencinya. Jika kita harus menanggung derita karena berpihak kepada Tuhan, karena melakukan kebenaran, karena kita takut akan Tuhan, itulah karunia. Penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk membuat kehidupan umatnya semakin tahan uji dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Ketekunan kita dalam menghadapi derita menjadi kekuatan bagi kita, bagi saudara-saudara seiman yang mengalami hal yang sama, agar mereka juga tidak tawar hati. Dan ketika kita diizinkan untuk menanggung semua itu karena Tuhan, karena karakter kita diuji sebagai karakter yang takut akan Tuhan, maka semakin nyata perkenanan Tuhan dan pertolongannya. Saudaraku, ingatlah, ketika kita menanggung segala yang kita tanggung saat ini karena kita menjaga karakter itu, karakter takut akan Tuhan, karena kita melakukan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan,
Dia mengetahuinya. Sekalipun itu dianggap dunia ini sebagai kebodohan, ingatlah untuk setia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Semua itu Tuhan ketahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau kita jatuh kepada kesalahan, ingatlah untuk bangkit. Tetapi ketika kita mengalami derita itu, pergumulan itu, ketidakadilan itu, karena kita melakukan kebenaran, setialah, bertahanlah untuk senantiasa melakukan kebenaran. Mari minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita, menolong kita, setia dan bertahan kuat untuk melakukan yang benar, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya semuanya nyata di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui segalanya, dan apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang sedang kami hadapi Tuhan. Kalau itu merupakan sesuatu ketidakadilan karena kami melakukan kebenaran, biarlah kami setia melakukan kebenaran itu. Karena kami percaya Engkau menolong memampukan kami melakukan kebenaran dalam kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.